tanya sama aku percaya ini terjemahan yang benar ini Tuhan atau Tuhan? Ini Tuhan di sini ditulis terjemahannya. Nah, sekarang original teksnya apa? Original teksnya apa? Kenapa ya, mesti kenapa Anda begitu bodoh? Seperti apa di sini? Kenapa Anda begitu bahlul? Terjemahan Indonesianya Tuhan. Penulisnya mengatakan kurios, Tuhan dan kurios itu sama. Sedangkan yang Anda maksud Tuhan itu adalah Theos, dewa. Kok kenapa sih? Tapi kenapa di sini Yesus disembah dia tidak menolak? Saya sudah sampaikan tadi, Anda sebagai penonton dari luar karena memang sudah didoktrin Yesus itu Tuhan, ketika ada orang yang sujud kepada Yesus hanya karena penghargaan kemudian atas ucapan terima kasih, Anda menganggapnya Tuhan. Kenapa? Karena Anda sudah didoktrin, gitu loh. Masalah buat lo apa? Memang Tuhan sudah ditulis di kitab Wahyu 21 ayat 7 juga dia bilang Yesus adalah Allah di kitab Wahyu 21 ayat 7. Sekarang yang datang di kitab Wahyu itu siapa? Akan menjadi Allahnya. Siapa yang datang? Dan dia akan menjadi anakku. Siapa yang datang di Pulau Patmos itu mengajarkan itu? Yesus datang dari mana Anda tahu? Kepada Yohanes. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus yang datang? Bukan Anda tahu, sudah tertulis di Alkitab. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Moderator. Sebentar, Abang Selin. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Iya, banyak kali ya banyak. Satu-satu lah Bang. Ini namanya diskusi bukan dua orang yang ngomong. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Di situ Yesus tidak menolak untuk disembah. Itu dari aja di situ. Mana jadi Anda harus paham lah. Kalau Yesus sebagai hamba biasa pasti Yesus akan menolak. Tolong jangan menyembah saya hanya hamba. Yesus tidak menolak itu. Yesus disembah dengan sepenuh hati, dia mau mengizinkan orang itu bahwa orang itu benar menyembah Yesus. Yesus tidak pernah menolak untuk disembah. Ya udah, silakan Anda sembah, silakan, enggak apa-apa. Silakan Anda sembah. Saya hanya meluruskan saja. Terima kasih ya. Ya, silakan. Semua. Ya, silakan Anda sembah anak orang. Silakan Anda sembah anak orang. Enggak ada urusan saya. Silakan Selin. Pakai adab lah, satu-satu ngomong. Selin, silakan. Atau lagi pula di-mute kan? Anda sembah manusia silakan, tapi jangan pernah kamu bawa-bawa Tuhan kami dalam penyembahan terhadap anak orang tersebut. Lepaskan kata Allah di dalam Bible kalian. Oke? Kami tidak terima kalian bawa-bawa dalam proses kalian menyembah anak orang. Kami tidak ingin Tuhan kami dilibatkan di situ. Silakan dengan Tuhannya Anda, manusia Yesus. Kami tidak punya hak untuk melarang itu. Itu iman Anda. Anda mau menuhankan pohon. Saya sapa dulu abangku. Iya, silakan. Pak Yunus. Ya. Ya. Selamat siang Pak. Agama apa Pak? Saya Kristen, Mbak. Oh ya, silakan. Ini ada abang kita Bang Zuma. Silakan Bang. Senang bisa ketemu Bang Zuma. Iya Bang, silakan Bang. Silakan Bung, ada yang ingin disampaikan mungkin? Ya begini Bang Zuma, memang kalau sebagai anak-anak Tuhan, siap, kita harus bagaimana apa yang kita belajar, karakter Tuhan itu menjadi gaya hidup kita. Karena kita lagi belajar Tuhan kita, karakter Tuhan yang masuk dalam hidup kita. Gitu, karakter Tuhan Anda gimana? Kasih Tuhan itu kasih. Kasih. Ya. Tuhan itu tidak pemarah. Ya, salah satu karakter Tuhan itu kasih dan ada konsekuensi. Ya, kasih aja, nggak pemarah gitu. Pemarah enggak? Hah? Dia enggak pemarah. Jadi yang perintahkan bunuhlah itu siapa?
bunuhlah. Ya, kalau bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, bagi orang yang tidak percaya kan pasti mereka akan dihukum Tuhan. Nah, berarti Tuhan itu pemarah juga berarti. Kalau yang saya kenal Bang Suma, Tuhan itu penuh kasih. Makanya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasihnya kepada dunia, orang-orang di dunia, maka itu. Maksudnya Semua penuh kasih itu maksudnya dia nggak ada amarah gitu. Iya. Nggak ada amarah. Iya. Yang saya kenal dia itu kasih. Tidak pemarah. Dia tidak pemarah. Lalu yang memerintahkan membunuh dalam Bible dan yang menciptakan neraka untuk memblender orang itu siapa? Ya, Tuhan itu kasih hukum untuk iblis, pengikut dan pengikut iblis. Ah, itu ada. Berarti Tuhan itu marah kepada pengikut iblis, Bang. Kan gitu. Betul ya? Sepakat kita ya? Oke. Kalau bilang Tuhan salib marah, itu salib itu hadiah iblis atau hadiah Tuhan? Kan Kalau Tuhan marah salib kepada pengikut iblis. Nah, sekarang saya tanya, salib itu hadiah setan atau hadiah Tuhan? Kalau salib adalah salah satu cara Tuhan untuk menghubungkan manusia dengan Allah. Kenapa larinya ke situ, Bang? Nggak nyambung. Salib ini hadiah dari setan atau hadiah dari Tuhan? Kan Anda mengatakan tadi Tuhan itu maha kasih. Nah, sekarang Tuhan dengan kasihnya membunuh dirinya atau gimana? Di Kristen ada yang disebut pembunuhan di atas pohon atau di atas salib. Pertanyaan saya, salib ini bentuk kasih Tuhan atau salib ini justru membangkitkan amarah Tuhan? Alias salib adalah hadiah dari setan atau salib ini hadiah dari Tuhan? Coba, yang mana yang betul? Ya, jadi salib ini adalah bentuk kasih Tuhan kepada manusia. Karena manusia tidak bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui karya salibnya. Hah? Setahu saya, salib itu adalah hadiah dari setan. Kok jadi Tuhan yang mengasihi manusia pakai cara-cara salib? Maksudnya apa ini? Apa Anda ngerti salib itu? Salib itu adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang dikutuk oleh Tuhan. Ya. Hukuman yang diberikan kepada orang yang dikutuk oleh Tuhan. Dalilnya Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Salib adalah kutukan Tuhan. Kok jadi lain di agama Anda? Jadi kok terputar? Yang salib itu adalah yang pendosa. Ya, betul. Tapi Yesus tidak berdosa, dia disalibkan. Yang sebenarnya kita yang manusia. Berarti yang salah berdosa, salib, salah sasaran berarti, Bang. Itulah baiknya Tuhan. Nah, itu menurut Anda, ini yang ngajarin Anda ini setan atau Tuhan? Bahwa penyaliban itu adalah kasih. Yang membisikkan Anda mengatakan penyaliban itu adalah penyelamatan, itu siapa? Karena Tuhan mengatakan apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dihukum mati, jangan kau biarkan. Harus kau kuburkan hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Berarti penyaliban itu adalah kutuk. Orang yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, siapa yang membisikkan Anda bahwa penyaliban itu justru kasih dari Tuhan? Yang ngajarin siapa? Sedangkan kitab yang ada, yang Anda pegang mengatakan orang yang disalib adalah orang yang dikutuk. Dikutuk oleh siapa? Dikutuk oleh Tuhan. Kok Anda mau-maunya menyembah orang yang dikutuk? Karena Paulus pun mengatakan itu.
Kristus, orang yang diurapi, telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk. Pertanyaan saya sekarang, kok kalian menyembah makhluk terkutuk? Terus Anda mengatakan itu adalah kasih? Yang bisikin siapa? Tuhan. Mana dalilnya? Yesus. Mana dalilnya? Setahu saya yang membisikin Anda itu adalah makhluk halus yang datang kepada Paulus. Ayo. Cobalah teman-teman Kristen. Makanya kitab suci Al-Quran itu datang untuk meluruskan, iyadu'una min dunihi illa inatha wa iyadu'una illa syaitanan marida. Al-Quran datang dari langit menyampaikan bahwa yang kalian sembah itu adalah setan yang terkutuk. Dan ternyata terbukti melalui Bible, orang yang digantung adalah orang yang dikutuk oleh siapa? Oleh Elohim. Dalilnya Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Kristen muncul, penyaliban adalah wujud kasih. Kata siapa? Mana dalilnya? Setahu kami, yang kalian sembah adalah iblis yang terkutuk. Setahu kami dalam Bible, yang digantung salib ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Sederhana bukan untuk sehat itu? Silakan. Jadi Bang Suma, kenapa Yesus disalib? Karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita lah, maka dia darahnya tertumpah bagi kita. Bagaimana untuk dapat mengampuni dosa kita? Hanya lewat darah Yesus saja. Karena dia ilmu dari mana itu, Bang? Kuasa di bumi dan di sorga. Dia diberi kuasa. Makanya kami percaya kepada Yesus, karena dia datang ke dunia, dia mati bagi manusia dan bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dialah pemenang. Ya, itu ajaran Kristen, ajaran dari agama Anda yang muncul belakangan mengklaim tentang penyaliban. Tapi rupa-rupanya penyaliban itu dilakukan demi menutup ketakutan orang Yahudi supaya orang Roma tidak datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Bukan karena dosa. Baca Yohanes 11 nomor 45. Ya, mereka tidak mau Yesus panjang umur. Mereka mau Yesus itu mati. Sebab kalau Yesus dibiarkan hidup, orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Maka orang Yahudi sepakat membunuh Yesus agar mereka bisa selamat dari penekanan Roma. Baca Yohanes 11 45 sampai nomor 57, Bang. Kalau yang Anda sajikan tadi itu doktrin yang muncul belakangan terhadap penyaliban. Sedangkan levelnya itu harus kita urut dari atas. Yang pertama, orang yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Yang kedua, Yesus mau disalib karena orang Yahudi takut kalau bangsanya dirampas oleh bangsa Roma. Tidak ada karena dosa waris. Sejak kemudian penyaliban terjadi, puluhan ratusan tahun setelahnya muncul Kristen mengajarkan ajaran yang berbeda, menggunakan penyaliban itu sebagai judul untuk mengajarkan sekte di luar Yahudi. Lahirlah agama saudara. Padahal kalau Anda jujur mengakui, berdasarkan Ulangan 21, penyaliban itu tidak bisa terjadi kecuali hanya kepada orang yang dikutuk oleh Elohim. Tak ada penyaliban
kecuali mereka yang dikutuk oleh Elohim. Coba, apakah Yesus ini orang yang dikutuk? Yesus adalah anak Allah, dia tidak berdosa. Yang berdosa adalah kita yang harus dikutuk. Allah yang harus disalib karena dosa-dosa kita. Kenapa bisa nggak nyambung, Bang? Nggak nyambung. Orang yang dikutuk itu adalah orang yang disalib, itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Coba Anda baca. Itu iman Anda ya, kita hargai iman Anda. Mengklaim bahwa yang disalib menebus dosa kalian. Itu klaim Anda sebagai Kristen. Sekarang kita berbicara data, biar ilmiah kita. Ulangan 21 Bang, menjelaskan orang yang dikutuk itu adalah orang yang melakukan dosa, di mana dosanya sepadan dengan hukuman mati. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya, apa dosa Yesus sampai dia harus dikutuk oleh Elohim? Bisa jawab? Jadi begini Bang Sumba, Yesus tidak sama sekali tidak ada noda dosa. Boleh nggak disalib kalau tidak ada noda dosa? Boleh nggak? Karena dia harus mati menanggung dosa dunia. Kenapa bisa larinya ke sana? Sekarang pertanyaan saya, boleh tidak orang yang tidak punya dosa disalib? Boleh nggak? Ya iya benar. Memang dia, karena kalau dia tidak berdosa, Alkitab bilang begini. Dia boleh tidak orang yang tidak berdosa ini disalib? Itu pertanyaan saya. Kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa? Mana kehendak Bapa membunuh orang yang tidak berdosa? Mana? Mana tunjukkan? Karena dosa kita lah. Ya itu doktrin, Bang. Itu doktrin gereja. Yang saya minta dalil dari Tuhan. Tuhan membunuh orang benar demi menyelamatkan para pendosa. Itu dalilnya di mana? Jangan bawa-bawa agama pagan Anda di sini. Kita masih berbicara mengenai skala prioritas. Skala prioritasnya adalah orang yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Tunjukkan apa dosa Yesus sampai dia dikutuk oleh Tuhannya. Silakan. Maaf, Yesus itu tidak berdosa. Ya kalau begitu Yesus tidak boleh disalib karena dia tidak berdosa. Tapi karena kehendak Bapa lah. Di mana kehendak Bapaknya? Di mana? Tolong tunjukkan. Di mana kehendak Bapaknya? Bapa hendak membunuh. Sabar. Bapa hendak membunuh orang yang tidak berdosa demi menyelamatkan para pendosa. Mana dalilnya? Mana kehendak Bapaknya seperti itu? Mana? Tunjukkan. Yohanes 3 ayat 16. Karena kasih Allah. Itu dikasihi, itu Yesus dikasihi, bukan dibunuh. Malah dikasihi di situ dia. Yang saya minta, di mana Bapa menyerahkan seorang yang benar untuk menebus dosa-dosa orang yang tidak benar. Nih, saya kasih data Pak. Seperti yang saya terangkan di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Kalau Anda memberikan data itu sama seperti cara saya memberikan data. Di dalam Keluaran 23 jelas dikatakan begini. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Jangan. Sekarang hukumnya adalah jangan Anda bekokkan. Keluaran 23 nomor 7, harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah, Yesus, dan orang yang benar, Yesus, tidak boleh kau bunuh. Jangan Bapak membelokkan hukum. Hukum dari Tuhan, Yesus orang benar, Yesus orang dikasihi. Jangan Bapak berdusta. Orang yang tidak bersalah kata Tuhan, jangan kau bunuh. Orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ini kata Tuhan Pak. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8.
Kalau Bapak membawa iman Kristen Anda ke sini, Anda dipijak sama Bible Perjanjian Lama, kitabnya Yahudi. Iman Anda itu ditolak oleh Elohim, oleh Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Berserak Pak Kristen itu dibuat. Keluaran 23 ini adalah cikal bakal kemudian kesadaran saudara Kristen untuk menapaki benar enggak yang disalib itu Yesus atau penjahat. Karena Tuhan mengatakan yang dikutuk adalah orang yang melakukan dosa dan dengan hukuman mati. Dan orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati adalah orang yang dikutuk. Dikutuk oleh siapa? Elohim. Yang dikutuk oleh Elohim. Berarti kalau Anda mengatakan Yesus kemudian ini orang yang tidak memiliki dosa, lalu disalib, mana mungkin Elohim mau mengutuk anaknya sendiri yang dikasihi? Solusinya apa? Solusinya apa? Yang disalib bukan Yesus, yang disalib adalah orang terkutuk. Siapa dia? Iblis. Jadi yang Anda sembah selama ini, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang Anda sembah adalah iblis yang terkutuk. Cobalah Anda bercermin aja dulu. Telah diri Abang Yunus. Kok Anda beda dengan orang Yahudi? Yahudi menyembah Hasem, Anda menyembah manusia. Coba telah dulu diri Anda. Ya, silakan. Oke. Tidak percaya. Jadi Bang Zuma, ini kepercayaan kami betul. Terus bahwa dia datang ke dunia untuk menebus dosa orang-orang yang percaya. Di luar kepercayaan Yesus, Alkitab katakan binasa. Jadi seperti itu, Bang. Sabar dulu saudaraku. Di mana Yesus mengajarkan kekristenan ini? Supaya kami mengatakan diri kami ini binasa karena kami tidak Kristen. Setahu saya, agama Kristen ini bukan buatan Yesus. Anda percaya Yesus mati disalib, bangkit pada hari ketiga, ibadah minggu makan babi, menyembah Yesus, merasulkan Paulus, sama sekali bukan ajaran Yesus. Makanya saya katakan tadi, orang yang disalib sama dengan stempelnya orang yang dikutuk oleh Elohim. Itu aja dulu. Itu aja dulu. Buktikan kepada dunia Yesus itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Itu aja dulu. Jadi Bang Suma, Alkitab katakan semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Kata siapa? Jadi, Firman. Kata siapa? Firman-Nya. Firman siapa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan kami. Berarti Anda sudah menuhankan Paulus. Karena yang mengatakan itu adalah Paulus. Di dalam Filipi 2, Paulus mengatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada. Itu kata siapa? Kata Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti benar, bapak Anda itu Paulus. Anda mengatakan Paulus Tuhan. Ini ucapan Paulus. Anda katakan ini ucapan Tuhan. Ini ucapan Paulus, bukan ucapan Tuhan. Tapi karena Anda menuhankan Paulus, ya Pauluslah bapakmu, kata Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa Anda mengatakan bahwa semua lutut akan berlutut pada Yesus? Keinginan siapa? Keinginan siapa? Keinginan Paulus. Nah inilah yang Anda ikuti. Sekarang coba saudara-saudara Kristen yang punya ilmu, tunjukkan kepada dunia bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Karena Yesus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Karena yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Tunjukkan kepada saya, apa dosa Yesus yang menyebabkan dia dikutuk oleh Elohim? Jangan lari ke iman Kristen dulu. Kalau iman Kristen kan saya udah ngerti, udah paham saya. Belum lahir Anda saya udah paham Kristen itu. Sekarang yang saya minta, tunjukkan kepada dunia
bahwa Yesus memang dikutuk oleh Elohim. Jangan Anda tunjukkan, inilah anakku yang kukasihi, inilah anakku yang benar. Jangan, malah itu akan semakin jauh. Yang kita minta di sini, buktikan kalau Yesus memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati sehingga dia dikutuk oleh Elohim. Silakan. Apa dosa Yesus kami? Ada? Anda hanya memfitnahnya. Silakan. Jadi tentunya sekali lagi Yesus itu tidak ada dosa. Dia menerima hukuman dosa karena dosa manusia. Inilah garis besar kenapa kita itu percaya kepada Yesus. Berarti Anda memfitnah, Pak. Bapak, coba Anda baca Ulangan 21, 22 sampai 23. Kan di dalam Galatia 3 nomor 13, Paulus yang memberikan petunjuk nih. Orang yang diurapi bernama Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Titik 2. Sebab ada tertulis titik 2, koma pembuka, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Koma penutup. Di mana tertulis terkutuk orang yang digantung di atas pohon? Di Ulangan 21, 22, 23. Setelah kita buka Ulangan 21 yang ditunjukkan sebagai referensi oleh Paulus, ternyata yang dikutuk oleh Tuhan di sana adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dan orang yang melakukan hukuman sepadan dengan hukuman mati adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya, kalau Anda memfitnah Yesus kami sebagai orang yang dikutuk oleh Tuhan kami, tunjukkan dasar pijakannya. Dosa apa yang Yesus kami lakukan? Ternyata yang Anda pertontonkan justru apa? Yesus itu tidak punya dosa, Yesus itu tidak ada noda, Yesus itu bla bla bla. Loh, jika demikian adanya, kata Tuhan di dalam kitabnya saudara kami Yahudi, jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan bersaksi dusta yang tidak benar. Jangan engkau turut-turut kebanyakan orang yang melakukan kejahatan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara. Jangan engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Itu kata Tuhan. Keluaran 23 nomor 7. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dalam kurung Yesus dan orang yang tidak benar, orang yang benar dalam kurung Yesus tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Saudara nggak jelas menerima penjelasan saya? Nah sekarang, kalau Anda mengatakan Yesus tidak punya salah, Yesus tidak punya dosa, berarti bukan dia yang disalib. Karena yang disalib sama dengan orang yang dikutuk oleh Elohim. Ayo, coba Anda gunakan akal. Apakah Yesus ini orang yang dikutuk oleh Elohim? Jawab. Yesus itu adalah anak Allah yang menerima kutuk dari manusia karena manusia tidak bisa datang kepada Allah dan harus melalui Yesus karena firman katakan pertanyaan saya Pak, segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Pak, jangan fitnah Yesus kami Pak. Pertanyaan saya Pak, apakah Tuhan Elohim mengutuk Yesus? Itu pertanyaan saya. Oke. Yang dikutuk adalah manusia, tetapi berarti bukan Yesus. Menerima akibatnya adalah anaknya. Dari mana Anda kasih judul itu? Dari mana Anda dapatkan ilmu itu? Karena dari firman-Nya, dari kita. Paulus lagi. Paulus yang mendapat wahyu dari Oke, baik. Berarti intinya di sini adalah Paulus yang mengajarkan Anda, bukan?
surat dari Paulus adalah perkataan Tuhan. Dari mana Anda dapatkan ilmu ini lagi? Dari mana? Ilmu dari mana lagi nih? Di mana Paulus mengatakan bahwa apa yang diucapkan itu adalah perkataan Tuhan? Di mana? Ya. Di mana, Bang? Di mana Paulus mengatakan itu? Paulus, iya, di mana? Itu adalah perkataan dari Tuhan. Dari mana dapat ilmu itu? Makanya tidak ada manusia yang punya pertanyaan ilmu saya tidak dijawab. Dari mana Anda mendapatkan itu? Kalau perkataan Paulus itu adalah firman dari Tuhan. Iya, firman dari mana? Tuhan. Apa? Dari segala tulisan kita percaya kepada Alkitab adalah firman Allah. Lah, Paulus sendiri mengatakan itu bukan firman Allah yang dituliskan. Mana yang betul? 2 Korintus 11 nomor 17, pasang kuping. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bahlul, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Ini dalil. Siapa yang membisikkan Anda bahwa itu adalah firman Tuhan? Sementara pengarangnya sendiri, yaitu Paulus, mengakui dengan mulutnya, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Ayo, Anda belum memberikan kemudian data kepada saya. Di mana dosa Yesus kami? Saya katakan Yesus kami karena kami membela Yesus. Kami tidak inginkan Yesus orang benar ini dijadikan tumbal oleh orang Kristen untuk dijadikan Tuhan. Karena menurut kitab yang Anda imani, yang dikutuk adalah orang yang melakukan dosa sepadan hukuman mati, dan yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Sekarang tolong tunjukkan dosa Yesus kami itu apa? Ternyata dosa kalian curi mangga, curi sendal, perkosa ayam, itu yang ditanggung. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang ngajarin sopo? Baca Yehezkiel 18. Anak menanggung dosa sendiri, bapak menanggung dosa sendiri. Tidak ada dosa orang ditanggung oleh orang lain. Lagian juga kitab, ketika Yesus berkata apa di dalam Lukas 24 nomor 44, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di mana? Di dalam kitab Taurat. Salah satu Taurat itu dikatakan dalam kitab Keluaran 23. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ini firman Tuhan. Jangan kau bunuh. Yesus orang benar, Yesus orang yang tidak bersalah. Boleh tidak dibunuh menurut Tuhan? Tidak boleh. Tidak boleh. Membunuh Yesus adalah melanggar firman Tuhan. Tidak boleh. Tidak boleh membunuh Yesus. Itu melanggar firman Tuhan. Kemudian Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Apa itu? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi membunuh Yesus yang tidak bersalah itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah hal yang paling dibenci oleh Tuhan. Amsal 6 nomor 16. Nah sekarang Kristen pingin kali Yesus kami ini mati untuk dosa-dosa kalian. Hah? Siapa kalian ini rupanya? Oh ternyata kalian ini pengikut Paulus. Wajarlah itu. Kupikir Anda siapa? Ternyata pengikut Paulus. Wajarlah itu. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Jangan kau percaya. Pantas aja Yesus berkata, apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik, jangan kau percaya. Ternyata ini akibatnya kalau dipercayai Paulus. Coba, sederhana itu Bung, sederhana. Kami tidak menginginkan Yesus kami itu mati terkutuk, menjadi tumbal untuk dosa-dosa kalian. Saudara paham tidak? Romawi, Yunani, penyembah-penyembah dewa, di luar penyembahan terhadap Hasem, Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus,
Mereka membunuh, mereka menjajah, mereka merampok, mereka merampas, menindas, memperkosa, dan seterusnya. Terus Yesus kami yang harus mati nanggung dosa-dosa mereka itu, gitu maksudnya. Oh no, tidak bisa. Yesus kami orang suci, Yesus kami orang mulia, Yesus kami orang yang dikasihi, hamba yang taat kepada Tuhan. Tidak mungkin dia menjadi tumbal untuk dosa-dosa maksiat kalian. Maka pantas Yesus kami mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa mereka ini? Mereka yang memanggil Yesus kami dengan panggilan Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus kami, mengusir setan pakai nama Yesus kami. Siapa mereka? Karisteng, penumpang gelap. Penumpang gelap. Makanya kitab suci Al-Quran mengatakan apa? Ya ahlal kitab kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, kalian tidak dipanggil. Yang dipanggil di sini adalah ahli kitab, pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Musa. Karisteng di luar garise. Karisteng hanya disebut dalam Al-Quran sebagai orang zalim. Illalladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang zalim yang ada di antara ahli kitab. Siapa mereka? Yaitu kalian. Makanya Kristen itu pendirinya siapa? Paulus, bukan Yesus. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Setelah diangkat ke langit, ada yang disalib selain beliau. Yang disalib ini siapa? Menurut Bible, yang disalib adalah orang terkutuk. Ayo, ketika Nabi kami sudah terangkat, yang disalib Nabi terkutuk, orang terkutuk. Yang kalian sembah itulah penggantinya Nabi Isa. Ayo, tolong tunjukkan dan hadapkan orang Kristen yang hebat Bible, yang sekolah tinggi-tinggi, yang bisa Ibrani, bisa Yunani, bisa bahasa surga dan seterusnya. Tampilkan di sini. Kita membahas, tunjukkan kepada dunia bahwa yang dikutuk oleh Elohim adalah Yesus anak Maria. Apa alasannya? Kalau hanya dosa-dosa kalian, EGP itu bukan pengajaran, itu doktrin, itu dogma, itu bawa ke gereja, Bang. Gak cocok di sini. Silakan. Jadi Bang Suma, kami orang Kristen itu percaya Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Dia datang ke dunia menyelamatkan hidup manusia. Alkitab katakan semua manusia, siapapun telah jatuh di dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Maka hilang inilah Yesus datang mencari kita dengan kematiannya di atas kayu salib, yang ini sudah dinubuatkan oleh para nabi sejak purbakala. Ini kata siapa lagi itu, Bang? Itu kata siapa? Firman. Firman siapa lagi? Purbakala. Ya, siapa yang punya firman lagi itu, Bang? Untuk menyelamatkan hidup manusia. Aduh, abangku ini kesian. Itu Bang Zuma. Saudara, coba Anda baca penekanan Yesus dalam Matius 21. Apa kata Yesus? Siapa di antara kedua orang ini yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya rentenir, pemungut-pemungut cukai, dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Tuhan. Kok bisa? Yes! Sebab Yohanes datang kepada mereka menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepada Yohanes. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepada Yohanes. Siapa yang percaya kepada Yohanes, kata Yesus, baik dia pemungut cukai, baik dia perempuan sundal, dia akan lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kata Yesus, Pak. Bukan kata Bang Zuma. Baca kitab saudara, Matius 21. Makanya kalau kita baca Bible itu kita harus berhikmat. Kita harus menggunakan akal, bukan menggunakan roh-roh gelap untuk menuntun kita kepada pagan. Pakai hikmat kita mengkaji Bible itu. Siapa di antara kedua orang ini yang melakukan kehendak ayahnya? Kata Yesus, aku berkata kepadamu, pemungut cukai, pelacur, pesundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Yohanes datang, kamu tolak.
Tapi mereka para pesundal pemungut cukai, begitu datang Yohanes kepada mereka, mereka percaya. Sehingga mereka lebih dulu masuk surga daripada kalian. Apakah di sini sudah ada penyaliban? Belum. Tak ada penyaliban. Orang-orang yang percaya kepada Yohanes duluan masuk surga. Oke? Jadi penyaliban dijual kemudian oleh orang Farisi kepada Roma Yunani. Ada apa dengan cinta? Ayo, katakan kepada dunia, gaungkan ke dunia. Pencipta langit dan bumi murka semurka-murkanya kepada Yesus sampai Yesus dikutuk oleh Elohim. Ayo, tunjukkan datanya. Dosa apa yang telah dilakukan Yesus kami? Ya, dosa apa yang telah dilakukan oleh Nabi kami? Ayo, sampai Tuhan pencipta langit dan bumi harus mengutuknya. Ingat Bung, saya tidak berbicara berdasarkan ego keislaman saya, enggak. Sama sekali enggak. Pilar saya ketika saya berbicara Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, 58. Bal rafa'ahullah. Isa Nabi kami diangkat ke langit. Oke, kemudian ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel, dia ditolak oleh kaumnya. Kaumnya kemudian membuat propaganda tipu muslihat, kesaksian palsu untuk membunuh dia. Salahkah ketika Tuhan yang mengutusnya menyelamatkannya? Enggak salah. Dia orang dikasihi kok. Mazmur 38, 37 jelas itu dituliskan. Tuhan mencintai hukum dan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya. Yesus orang dikasihi, enggak akan ditinggalkan. Maka dia diselamatkan ke langit. Nah, yang dikutuk ini bukan Yesus. Yang dikutuk ini orang lain. Makanya ketika saya tanya, dosa apa yang dilakukan Yesus kami sampai Anda mengatakan dia dikutuk oleh Elohim? Apa jawaban saudara Yunus? Yesus memang tidak punya dosa. Terus yang punya dosa kami. Terus dosa kami ini ditanggungkan ke Yesus. Bah, para kali. Anda yang makan, Yesus yang kenyang. Gitu. Anda yang minum, hausnya Yesus yang hilang gitu. Anda yang tidur, Yesus yang nyenyak. Pulas. Oh, enggak gitu. Salah konsep itu. Salah. Karena dalil membantah. Dalilnya membantah. Paulus mengatakan apa? Orang yang diurapi telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini salah. Karena Taurat itu bukan kutuk. Justru Ulangan 27 nomor 26, terkutuk orang yang tidak melakukan Taurat dengan perbuatan. Jadi bukan Tauratnya yang terkutuk. Dari sini aja sudah salah. Dengan jalan menjadi apa? Kita off dulu, ada jemput anak. Oke, silakan Bang, silakan. Makasih sudah berdiskusi. Nanti kalau sudah menemukan jawaban kenapa Yesus dikutuk oleh Elohim, silakan naik lagi ke sini. Ini loh Bang Suma, kenapa Yesus itu dikutuk oleh Elohim? Karena Yesus ini bla 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 dan seterusnya. Baru kita diskusikan lebih lanjut. Selama Anda tidak bisa menunjukkan dosa Yesus, selama itu juga Anda akan menjadi musuh beratnya Yesus. Demikian. Ya, assalamualaikum Bang Handi, Bang Dalbo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, Bang Juma udah cek dulu bentar Bang, WA bentar Bang. Gak mau. Malas. Astagfirullahaladzim. Dicek dulu Bang, itu ada WA dari apa kita? Yang menyangkut semalam itu Bang. Saya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah dapat. Ya. Jadwalnya udah komplit. Gitu loh. Cuman koordinasi aja di sini nih belum ada nih. Belum ada. Itu aja sih. Oke. Karena sulit sekali membuktikan kalau seseorang itu berdosa. Karena syarat ya sesuai data yang ada tuh orang yang dihukum itu punya salah di mana-mana itu. Tidak ada satupun hukum di negara ini, di dunia ini gitu ya, hukum negara boleh
menghukum orang tidak bersalah, baik melalui tita raja maupun melalui proses pengadilan. Pasti terbukti kesalahannya baru boleh dihukum. Apalagi dalam hal hukum metong. Hukum metong itu harus, waduh jelas itu salahnya itu. Nah kalau yang saya dengar tadi kagak bisa membuktikan salah anak orang gitu ya, tapi harus dieksekusi di tiang salib demi untuk menebus orang yang melenggang-lenggang kemana-mana gitu loh. Wah, ini sepertinya nggak connect. Nah itu kira-kira yang saya dengar tadi. Nah ya, tadi orang ini di Banyumas memberi PR kepada dia. Tolonglah cari kesalahannya yang Anda maksud itu sebagai menembus dosa Anda. Carilah sampai ketemu. Nah kalau kira Anda udah bisa membuktikan kesalahannya, bawa kemari kita bahas bersama. Tepuk tangan gitu. Lanjut. Ini yang meminta naik ini banyak, tapi saya bingung. Muslim atau Kristen nggak tahu saya lagi yang mana. Jadi yang Muslim tolong dibatalkan lagi permintaan naik ya. Kita kan mau diskusi di sini, ada abang kita, Bang Handi, Bang Dalbo, Ustadz Daman, Bunda Rama. Jadi ngapain lagi yang Islam ini naik gitu loh. Kan sudah dibilang Bang Zuma mau diskusi. Ayo kita diskusi gitu. Yang Kristen typing. Kristen gitu. Biar saya naikkan ya. Ini banyak kali loh yang mau naik. Wih, pada diem, diisi dong, aku lagi makan bentar nih. Wih, diisi. Tuh. Ya bang, saya lagi milih bang yang mau naik ini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Ya, Tadi saya kan udah bilang yang naik tolong Kristen. waduh, maaf. Iya, biar kita bisa diskusi ya bang. Saya mau tanya aja kok sama Bang Dimas. Sebentar. Boleh nggak? Saya Muslim saya. Saya lagi di Amerika nih. Kemarin kan saya dan semalam nih ada bunda yang di Amerika itu di mana ya? Saya pengen ngaji sama bunda saya di Louisiana di Amerika ini sekarang. Semalam itu loh. Saya kalau itu nggak tahu. Bunda Oh, iya, Sumangkut. kan. Bunda Sumangkut maksudnya. Iya kayak yang semalam itu pakai jilbab terus ada topinya itu loh. Sumangkut. Kenapa? Mau ngaji sama dia, saya di Amerika posisinya, dia di Amerika juga, saya mau pengen ngaji sama dia gitu loh. Dia di Washington DC itu bang. Oh di Washington, oke. Saya di sana. Ada ini kah, ada bisa minta kontak di apa? Bisa hubungi nomor aku aja. Nomor ada di mana? Hubungi aja Bang Handi, kebetulan beliau sepupu. Oh Bang Handi. Oke. Hubungi nomor aku aja cari di YouTube nomor aku bang, ada di YouTube saya Handi Celebes Channel. Oke, lanjut. YouTube-nya Handi itu. Oke. Terima kasih Bunda. Ya, makasih sama-sama ya. Selamat ulang tahun Mbak Nora ya. Kapan lah saya ulang tahun ini, ada aja Bang Dalmo. Yang naik tolong Kristen lah, ya Allah. Banyak kali Muslim yang mau naik. Tadi malam kita udah silaturahim sama Bang Zuma ya kan. Udahlah.
Aduh, saya bingung mana yang Kristen, mana yang Muslim di sini. Aduh, si gelepor yang mau naik pula lah ini. Kau Iman kalau naik menghujat saya tidak mau lah. Saya nggak suka diskusi sama penghujat. Ini siapa nih yang naik tadi nih? Aduh, udah saya jambak entah kemana lagi dia nih. Iya betul. Yang Kristen silakan naik. Yang Muslim ya tap-tap layar aja di bawah. Dan sambil kita doakannya saudara-saudari kita yang lagi ulang tahunnya. Terutama Mbak Nora ini lagi ulang tahun hari ini. Ya. Ini siapa ini? Pak Iman, selamat siang. Bang Dalbo, saya jadikan moderator ya, saya jadi nge-lag. Soalnya Bang Handi lagi makan. Kalau saya moderator, sesepak Bang Handi. Oke. Jadi kena ke moderator Bun. Itu Bunda Rahma. Selamat siang, Iman. Siang. Nah, silakan Bang. Mungkin ada tadi Anda mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Cuma. Silakan ditanggapi. Oh, baru masuk ini, belum tahu apa itu. Baru masuk, belum tahu. Kira-kira apa dosa-dosa Yesus sehingga dia disalib? Itu narasi. Silakan. Tidak ada dosanya. Lalu kenapa dia disalib? Karena dia mengaku anak Allah. Dia mengaku Allah itu. Makanya orang Yahudi. Ya, lanjut. Makanya Bunda. orang Yahudi nggak bisa. Pikirannya menghujat. Yang dikutuk itu, yang disalib itu adalah yang dikutuk oleh Elohim. Titik. Apapun kesaksian-kesaksian orang Yahudi kala itu, Tuhan pasti tidak akan pernah salah mengutuk orang. Yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, bukan dikutuk oleh Yahudi. Elohim yang mengutuknya. Salib itu adalah tanda kutukan. Salib itu khususnya untuk manusia. Maka karena Jadi itulah karena kemudian kasih sayang Tuhan maka karena itulah yang disalib. Maka karena dosa manusia itu tidak bisa digantikan dengan siapapun. Ngoceh melulu kerjanya. Maka karena itu kemudian yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Itu cuma narasi goblok itu. Udah. Jangan biarin aja. Yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Titik. Iya. Orang sekarang tugasmu membuktikan orang yang sekarang itu orang yang dikutuk. Sekarang tugasmu adalah tunjukkan. Jangan main mute dong. Kalian kok kejang-kejang main mute. Sekarang tugasmu tunjukkan dosa apa yang menyebabkan Yesus dikutuk oleh Elohim. Silakan. Tidak ada dosanya. Berarti yang dikutuk ini bukan untuk Yesus. Menggantikan manusia. Hei, nggak ada jurus itu, nggak ada jurus itu. Jangan kok buat-buat. Itu imanmu. Kau yang mengada-ngada. Mana coba tunjukkan di mana dalilnya Tuhan. Di mana dalilnya Tuhan menggantikan orang yang berdosa ini dengan orang yang benar. Galatia, di Galatia itu orang yang tersalib itu orang yang terkutuk. Nah, siapa yang dikutuk ini? Harusnya kan orang kan? Iya, siapa yang dikutuk ini? Tuhan. Pokoknya. Dompala. Tuhan mengutuk Tuhan. Pertanyaan sederhananya,
yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Iya, harusnya kan orang yang dikutuk. Bukan harusnya, memang begitu datanya. Iya. Nah sekarang kau tunjukkan kepada saya dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Elohim. Tidak ada dosanya. Kalau begitu bukan Yesus. Kalau begitu bukan Yesus yang disalib. Kucluk. Terkutuk. Orangnya terkutuk. Harusnya kau yang disalib. Yang dikutuk ini adalah Tuhan orang yang sayangnya kepada manusia. Yang disalib. Yang disalib adalah orang yang dikutuk. Yang disalib adalah orang yang harusnya yang dikutuk itu lu disalib. Saya tidak memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati, kampret. Kau memiliki dosa. Dosa apa? Dosa apa? Dosa apa ya? Dosa apa yang saya lakukan sampai sepadan dengan hukuman mati? Dosa apa? Kau udah tukang tole, tukang pencuri, tukang apa kau semua? Apa ada pula dosamu kau bilang? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya bahwa dosa-dosa manusia dihapuskan dengan cara mengorbankan orang benar? Di mana dalilnya? Galatia tadi yang kau bacakan goblok. Galatia itu justru merujuk kepada Ulangan 21. Kepada siapa? Kepada Muhammad. Ada tertulis, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Tertulis di mana? Harusnya yang terkutuk itu kan orang tuh, manusia tuh, betul? Tidak. Karena kasih sayang Tuhan. Bukan begitu. Itu kamu menabrakkan ajaran Paulus dengan ajaran Tuhan. Kau tabrakkan. Harusnya Muhammad yang disalib di situ, bukan Tuhan. Tapi karena kasih sayang Tuhan, Tuhan turun ke dunia untuk menggantikan manusia yang terkutuk itu. Di mana dalilnya? Jadi harusnya yang disalib itu bukan di mana dalilnya? Dengan semua. Anjing, di mana dalilnya anjing? Anjing, biadab, anak sundal, anak binatang, anak babi. Di mana dalilnya binatang anjing? Bawa nabiku lagi. Kurang ajar. Aja. Anjing biadab setan laknat. Kenapa nabiku kau bawa? Dosa apa yang dilakukan nabiku sampai dia sepadan dengan hukuman mati, anjing? Nggak layak diskusi nih anak ini. Lama-lama aku pecah kepala kau pakai helm ya. Kok nabiku ke bawah, telaso? Paulusmu itu. Kenapa ke bawah nabiku? Nabiku tidak pernah membunuh murid-murid Yesus. Paulusmu yang menghabisi murid Yesus. Paulusmu itu yang harusnya digantung. Ada gila-gilanya memang ini, pemakan babi, biadab, anjing, anak sundal. Ciri-ciri orang yang kala diskusi tidak punya data ya begitu, emosi, sembarang ngomong. Enggak, bukan. Dia itu orang tuanya dientot sama babi, lahir dia. Anak babi tadi itu, anak babi. Kau sudah kubaik-baiki kau ya. Udah sopan-sopan yang aku bicara, kau pancing-pancing saya. Tidak ada kutakutin di kalian. Udah sopan-sopan aku bicara. Kau bawa-bawa pula namiku. Di sini kitabnya orang Yahudi mengatakan yang digantung terkutuk itu adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dompala kak belama. Kau bicara menghujat Nabi Muhammad. Aku lidahmu itu nanti ku capcay nanti lama-lama. Sudah, kita sambut dulu ini. Ya tanda-tanda orang yang nggak bisa diskusi ya begitu. Yang pokoknya bukan Yesus nggak bisa mati. diskusi. Dia itu anak anjing. Tanda-tanda anak anjing. Menghujat Nabi Muhammad. Nah itu anak anjing tuh. Betul. Nabiku nggak ada salahnya samamu. Kau bawa-bawa pula. Kau sebut saya saja. Dosanya Bang Suma. Yang kau bawa nabiku. Wisap darahmu nanti.
Ya, ada Pak Yunus naik lagi kayaknya. Pak Yunus udah tadi kan ada PR-nya tuh Mah. Nah, Pak Yunus mungkin udah bisa mencari kesalahannya Yesus sehingga Yesus dihukum mati. Silakan Pak Yunus. Iya Bang, ini Yesus tidak ada salah Bang. Kitalah yang berdosa. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena dosa manusia. Gitu Bang, jadi dia tidak berada dosa. Lalu kalau dia tidak ada dosa berarti bukan dia yang dikutuk oleh Elohim Bang. Bukan dia yang dikutuk berarti. Kitalah yang menerima kutuk. Kitalah yang harus di kayu salib karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi dia menggantikan kita. Kata siapa? Yesus, firman Bang. Kata siapa begitu adanya? Kok berbeda dengan firman Tuhan yang ada dalam Bible dengan iman saudara? Apabila seseorang melakukan dosa, seseorang loh yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di sebuah pohon, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, sebab seseorang yang dikutuk oleh Elohim. Kok Yesus yang dikutuk di sini Bang? Benarkah Yesus ini dikutuk oleh Elohim? Itu dulu selesaikan. Apa sebabnya Yesus dikutuk oleh Elohim? Oke, boleh saya bertanya Bang Suma? Bang Suma, di mana katanya di situ Elohim Tunggu dulu, ini belum selesai dengan Pak Yunus. Saya mau cari tahu di mana Bang Suma? Di mana? Kamu jangan bernarasi di mana ayat itu. Kamu Ini bunyikan lagi ayatnya orang dong. lagi diskusi, sabar kau. Berani dong, berani. Tampilkan. Ulangan Kalau kamu berani 21. tampilkan. Buka datanya, kamu tampilkan semua jemaah. Kenapa diturunkan? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Itu jelas itu. Paulus merujuk ke situ. Di dalam Galatia 3 nomor 13 Paulus merujuk ke situ. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab satu orang ini, bahwa seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Yesus itu orang suci. Yesus itu orang benar. Kenapa pula dia dikutuk oleh Elohim? Begini Bang Suma, karena cinta Allah lah kepada dunia ini, karena dosa itu harus dihapus, karena tempat Allah itu kudus dan dia itu akan hidup kekal bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menginginkan satu orang pun tidak binasa. Nah, bagaimana cara supaya manusia jangan binasa? Tuhan harus kirim anaknya. Ini ilmu dari mana Bang? Ilmu dari mana ini? Kok aneh gitu loh? Dari firman Bang Suma. Firman siapa lagi? Yohanes 3 ayat 6. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya hidup, tidak percaya mati dalam dosa. Sekarang yang mengajarkan Anda untuk percaya Yesus mati tergantung di atas salib itu siapa? Kan yang harus dipercayai Yesus, bukan di luar Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Taurat. Jadi kepergiannya harus sesuai dengan apa yang tertulis di Taurat. Di Taurat tertulis apa? Orang benar
diselamatkan orang yang tidak berdosa, diselamatkan. Yang boleh dibunuh adalah orang yang bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Orang benar jangan kau bunuh. Itu harus digenapi. Apa penggenapannya? Ya Yesus tidak boleh dibunuh. Kalau ada upaya membunuh Yesus, Tuhan akan menyelamatkan dia. Nggak membiarkan kemudian orang yang dikasihi itu dianiaya. Itu jelas itu, Bang. Jadi yang disalib terkutuk ini adalah pengganti daripada Yesus. Orang yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang Anda nggak bisa menunjukkan apa sebabnya Yesus dikutuk oleh Elohim. Karena dosa pencuri ayam. Beh, Anda yang mencuri, Yesus yang nanggung. Ilmu dari mana itu? Anda yang memperkosa, Yesus yang nanggung. Ilmunya dari mana itu?